Saya sedang berada di tebing batu bersama bapak-bapaknya. Ini pekerja yang biasa memang mencari batu dengan ketinggian tebing kurang lebih 60 meter dan kemiringan kurang lebih 85 derajat. Bayangkan itu dilakukan oleh bapak-bapak ini tanpa safety, hanya dengan sepatu boot dan sarung tangannya. Akibat jalanannya sulit, jadi motor yang membawa kapal tadi harus tergelincir karena kapalnya terlalu berat dan motornya juga jadi mati. Perjalanan Indonesiaku kali ini akan membawa Anda menyambangi salah satu desa yang berada di 1.200 meter di atas permukaan laut Kabupaten Garut, Desa Panawa. Kami mulai perjalanan panjang ini dari Kampung Sumadera. Ya, ini saya sudah sampai di titik terjauh dari Desa Panawa yang di sini juga jalannya mulai rusak. Sejauh 20 km kurang lebih jalannya tidak terurus dan masih rusak. Jalanan penuh lubang yang digenangi air sisa hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam, membuat mobil kami terpaksa menyerah di kilometer 6. Oke pemirsa, ternyata mobil ini nyangkut dan tidak bisa melanjutkan lagi. Saya tidak bisa naik mobil ini untuk melanjutkan perjalanan. Dan kebetulan di belakang saya udah ada truk bansos yang mungkin saya bisa ikut numpang sampai ke Desa Panawa. Jalur ini adalah peninggalan zaman penjajahan kolonial Belanda. Namun hingga 76 tahun kemerdekaan, jalan ini tetap saja berupa jalan makadam berbatu. Setiap tahun warga meminta perbaikan, tapi jawaban tak kunjung datang. Padahal jalur ini adalah jalur tengah penghubung Kabupaten Garut menuju Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Astaga! Selama perjalanan, kesulitannya ini terutama jalannya miring, jadi harus pegangan ekstra dan banyak ranting yang turunnya lumayan turun dan menghalangi kita yang sedang ada di atas truk sebenarnya. Jalan sepanjang 20 km inilah yang harus dilalui warga setiap hari. Parahnya kondisi jalan membuat kami butuh hingga 3,5 jam untuk melintasinya. Oke, sekarang saya sudah berada di atas truk bansos dan ini di depan sana perjalanannya kira-kira masih 1 jam lagi dengan medan yang sangat berbahaya dan semakin rusak. Jadi ini mesti pegangan kuat supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tanjakan turunannya terjal banget, ditambah hanya bebatuan, dan ini lagi musim hujan. Astaga! Guncangan truk saat melintasi lubang dan genangan jalan berulang kali kami rasakan di sepanjang perjalanan. Ya, hanya truk saja yang cukup tangguh melintasi jalan ini. Bila tidak ada truk, warga pun hanya bisa mengandalkan motor atau ojek gunung. Pak Sudin, Pak Parman, dan Pak Unen misalnya. Mereka mengais rejeki dengan menjadi buruh congkel batu demi menafkahi keluarga. Setiap hari mereka harus melalui jalur menanjak, melintasi lereng bukit yang licin dengan kemiringan 70 derajat yang sangat berbahaya.
Saya sempat ketakutan melintasi wilayah ini, tapi Pak Sudin siap sedia membantu saya. Di tebing terjal inilah mereka bekerja. Kami harus mencongkel lempengan batu yang menempel di lapisan tanah yang tipis. Sekarang saya sedang berada di tebing batu bersama bapak-bapaknya. Ini pekerja yang biasa memang mencari batu dengan ketinggian tebing kurang lebih 60 meter dan kemiringan kurang lebih 85 derajat. Bayangkan itu dilakukan oleh bapak-bapak ini tanpa safety, hanya dengan sepatu boot dan sarung tangannya. Ada trik khusus agar batu bisa tercongkel dari posisinya, yaitu mencari urat batunya. Batu yang berurat lebih mudah dicongkel. Satu persatu batu yang berhasil kami dapatkan dilemparkan ke bawah. Sungguh, pekerjaan ini sangat menantang bahaya, karena lemparan batu dari tebing yang tinggi ini bisa saja menimpa para pekerja di bawah sana. Semua pekerja harus ekstra waspada agar tidak ada satu orang pun yang terluka. Pak Sudin udah berapa lama jadi buruh ngambil batu gini, Pak? Udah lama, ada 3 tahun pas ada. 3 tahun? Iya. Ini dilakuin setiap hari atau enggak? Enggak, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Biasanya siapa yang pesan? Itu proyek, kadang-kadang proyek. Itu buat kampung. Buat kampung. Bekerja tanpa satupun alat keamanan tentu sangat beresiko. Namun kondisi keuangan yang serba terbatas membuat para pekerja terpaksa mengesampingkannya. Padahal, berbagai ancaman resiko selalu mengintai. Mulai dari percikan material akibat benturan palu dan batu, hingga tanah yang labil. Dan bisa longsor kapan saja. Itu sebabnya, semua orang harus saling membantu dan mengawasi demi keselamatan bersama. Proses selanjutnya adalah memilah batuan yang terkumpul sesuai ukurannya. Konsumen di kota paling banyak mencari batu jenis split untuk bahan bangunan dan dekorasi eksterior rumah. Batu berukuran besar harus dipecah-pecah menjadi ukuran 2x3, ukuran standar batu split yang dicari konsumen. Dalam sehari, Pak Sudin dan 2 orang kawannya bisa menghasilkan batu belah hingga 1 kubik yang dihargai Rp100.000. Harga ini pun masih harus dibagi 3, sehingga masing-masing orang hanya mendapatkan sekitar Rp35.000 saja. Bila dibanding resiko dan bahaya yang dihadapi, harga ini sungguh tidak sebanding. Pagi ini saya akan membantu para ibu memetik pucuk daun teh muda. Selepas subuh kami mulai berangkat, berjalan kaki menuju kebun. Sebenarnya ada jasa ojek gunung yang bisa mengantarkan mereka. Tapi demi berhemat, berjalan kakilah yang menjadi pilihan. Kurang lebih 3 km kami tempuh melalui tanjakan dan turunan yang licin. Susah payah berjalan di medan tanah yang menguras tenaga. Hamparan kebun teh menghijau di depan mata. Kebun teh seluas 1 hektar ini adalah milik Bu Yani di Kampung Ciangkrong sebelah Kampung Cikopo. Pak Sudin dan para ibu hari ini mengejar rezekinya di kebun teh jenis gambung ini. Teh inilah primadona Desa Panawa. Pucuk daun berukuran besar dan lebar harusnya bisa menghasilkan hingga 5.000 teh kering per tahun. Tapi nyatanya kini jauh merosot. Curah hujan yang tinggi membuat kualitas daun menurun karena diserang banyak penyakit. Sementara biaya obat-obatan dan pupuk sangat mahal. Bahkan inilah
yang menjadi pemicu kerugian terbesar para petani. Biasanya daun teh dipetik sebulan sekali karena hanya daun-daun muda saja yang dicari. Alat pemotong tradisional yang tajam masih digunakan hingga kini. Bila tidak berhati-hati, tangan pun bisa terluka. Au. Bu, tangan saya berdarah. Bu, tuh dikasih apa? Perih, Reng. Perih, Bu, perih. Sudah, kok eta mah panas renang teh. Daun teh yang sudah terkumpul lalu dipikul menuju jalan lintasan ojek gunung. Sebelum diikat ke atas motor, daun teh harus ditimbang dulu untuk perhitungan upah para pemetik. Per kilo hasil petikan dihargai Rp400. Seorang pemetik biasanya bisa mengumpulkan 50 kg pucuk teh setiap harinya. Artinya, hanya Rp20.000 upah yang diterima para buruh petik teh. Meski dihargai sangat murah, pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena tidak ada pekerjaan lainnya. Setelah waring atau karung teh kami naikkan ke atas ojek gunung, saya dan Pak Sudin pun ikut menumpang di atas motor. Ini sekarang kita akan ngangkut tehnya ke pengepul. Sebenarnya ini bahaya, tapi saya harus ikut ke bawah bersama akangnya. Hati-hati ya, Kang. Iya. Jalanan yang sempit dan licin menjadi jalur keluar dari kebun teh. Saya agak tegang karena inilah pertama kalinya saya menumpang ojek gunung. Saya baru agak tenang saat akang ojek meyakinkan perjalanan akan berjalan aman. Ojek gunung melaju kuat namun berhati-hati di tengah medan yang licin. Saat menghadapi tanjakan, motor harus digeber agar tenaganya kuat melampauinya. Kerasnya putaran roda membuat tanah berlumpur semakin amblas. Oleh karenanya, ban motor ojek gunung harus dipasangi rantai agar roda masih bisa mencengkram ketika melalui tanah basah yang licin. Tapi tetap saja, medan yang berat membuat salah satu ojek gunung di depan saya terjatuh. Kang, ayo dibantu. Udah aman. Hati-hati ya, Kang. Iya, ya. Ini saya lagi bantu tahan motornya karena bannya harus diganjel dulu sebelum akangnya nyalain mesin dan ngegas ke atas. Dapat, Kang, ganjelannya. Setelah membantu rekan seperjalanan kami, barulah perjalanan kami lanjutkan hingga sampai ke rumah pengepul. Kita sampai di tempat pengepul. Sepanjang perjalanan kaki saya cukup pegel karena ini nggak ada safety-nya. Safety saya cuma pegangan sama pundak akangnya. Udah, Kang, ini diturunin kemana? Ke situ? Iya. Sementara saya dan Pak Sudin membantu menurunkan waring, pengepul sudah siap-siap untuk mencatat hasil timbangan. 18. Untuk menambah penghasilan, Pak Sudin juga membuat teh gelang. Ia memilih teh yang paling segar, lalu disangrai dan dibolak-balik selama 30 menit hingga layu. Sudah ya, Pak? Setelah itu, ada proses yang unik, yaitu menggilas daun teh layu di atas nampan anyaman bambu. Tujuannya untuk menghilangkan getah si daun teh. Setelah teh menjadi lebih halus, proses sangrai yang kedua dilakukan hingga teh berwarna coklat. Barulah kemudian teh dikemas dan siap dijual. Dalam sehari, Pak Sudin hanya bisa membuat 5 bungkus teh seharga Rp5.000 saja per buah. Uniknya, teh ini dipercaya punya khasiat yang baik untuk tubuh. Zat antioksidannya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi rasanya tidak pahit dan aroma wanginya cukup kuat.